Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin es coklat cincau. Ini buatnya gampang banget, bahannya juga mudah. 1 cup ini modalnya nggak nyampe 4.000. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Pertama aku siapkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini kalau yang nggak punya timbangan bisa banget pakai takaran sendok. 1 sendok makan rata seperti ini. Ini beratnya 10 gram karena di sini aku pakai 60 gram. Jadi kalian bisa sendok sekitar 6 sendok makan rata seperti ini. Kemudian aku siapkan panci masak, lalu masukkan gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus Nutrijel cincau. Ini aku pakai yang kemasan kecil karena dia ada 2 kemasan, ada kemasan besar dan kecil. Nah, ini untuk yang aku pakai kemasan kecil. Kemudian aku aduk-aduk sebentar sampai cukup tercampur, lalu tambahkan dengan air dan aduk lagi sebentar sampai cukup tercampur rata. Lalu ini siap untuk dimasak. Ini aku masak di atas api kompor sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih tapi aku diamkan beberapa saat. Lalu kompornya aku matikan. Siapkan loyang atau wadah apapun untuk cetak Nutrijel cincaunya. Kalau sudah, ini bisa disisihkan dulu sampai Nutrijel cincaunya benar-benar mengeras. Lanjut, aku bakal siapkan untuk cairan coklatnya. Di sini aku sudah siapkan creamer bubuk. Kalau sudah pakai creamer ini aku udah nggak pakai susu UHT lagi, jadi untuk pengeluaran modalnya lebih hemat. Oh ya, untuk creamernya aku saranin beli online aja karena ini jenis creamer yang premium dan harganya itu hemat banget. Selanjutnya ada coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya juga kalau nggak punya timbangan bisa banget pakai takaran sendok. 1 sendok makan, nggak munjung dan nggak rata banget, itu beratnya 10 gram. Untuk panci masaknya sudah aku siapkan, sekarang tinggal dimasukkan aja bahan-bahannya. Ini aku masukkan creamernya, kemudian coklat bubuk, lalu aku aduk-aduk sebentar sampai cukup tercampur. Dan selanjutnya aku bakal tambahkan dengan kental manis. Aku saranin pakai kemasan yang ini, karena ini harganya lebih hemat. Untuk kental manisnya di sini aku pakai 250 gram, ini isinya 545 gram ya. Jadi kira-kira setengahnya. Karena di sini aku nggak pakai tambahan gula pasir dan juga aku nggak pakai susu UHT, jadi wajib banget pakai kental manis yang banyak. Kalau sudah dituang seperti ini, sebelum ditambahkan air, sebaiknya diaduk dulu ya, biar coklat bubuknya ini nggak menggumpal. Soalnya kalau dicampur air, untuk coklat bubuknya ini suka susah larut. Jadi pastikan aduknya benar-benar sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, sudah tercampur rata, selanjutnya aku tambahkan dengan air, dan aku aduk-aduk lagi sampai bahan-bahannya larut, baru siap untuk dimasak. Ini aku masak dengan api sedang sambil terus diaduk biar coklatnya nggak gosong. Kalau sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan ya. Dan ini tunggu sampai dingin baru siap untuk disajikan. Untuk gelasnya di sini aku pakai yang ukuran 12 oz. Ini harganya murah banget, gelasnya aku beli online. Kalau kalian mau nanti aku sertakan link di mana aku belinya ya. Selanjutnya aku tambahkan dengan toppingan coklat. Ini aku pakai glaze yang biasanya buat topping donat. Ini praktis banget, jadi tinggal langsung pakai aja. Dan untuk toppingan coklatnya ini aku kasih secukupnya aja. Mungkin kalau ditimbang kira-kira 3-5 graman. Nanti aku sertakan berapa modal untuk setiap bahannya. Nanti tinggal di screenshot aja, aku cantumin di bawah judul. Nah, ini cupnya sudah siap. Selanjutnya untuk cincau yang tadi sudah dibuat juga sudah mengeras ya. Tinggal dipotong-potong aja. Aku saranin untuk cincaunya ini dipotong kecil-kecil aja ya. Kecuali kalau kalian pakai sedotan yang ukurannya tuh besar, nggak apa-apa cincaunya dipotong besar-besar. Tapi karena ini aku punya sedotan yang kecil, jadi aku potong cincaunya kecil-kecil aja. Dan untuk cincaunya ini dipakai sedikit aja, jadi nggak semua aku potong-potong. Cincaunya sudah siap, ini aku sisihkan dulu ya. Ini dia es coklat cincaunya sudah jadi. Ini 1 cupnya modalnya nggak nyampe 4.000. Ini rasanya enak banget, nyoklat, manisnya pas. Oh ya, jangan lupa untuk keterangan takaran resepnya, kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap ya. Aku juga sudah sertakan modal setiap bahan, jadi kalian nggak perlu bingung lagi kalau mau nentuin harga jualnya berapa. Sudah aku hitungin semua dari bahan A sampai Z. Untuk harga jualnya ini kalian yang tentuin sendiri, tapi aku cuma ngasih tahu berapa modal untuk 1 cupnya, biar kalian nggak jual di bawah harga modal. Ini buatnya gampang banget kan, bahannya juga mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.
Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin es jagung. Ini rasanya bakal creamy dan susu banget. Walaupun hasilnya bakal creamy dan susu banget, tapi ini sama sekali nggak pakai susu UHT, juga nggak pakai susu evaporasi. Buatnya gampang banget, bahannya juga mudah. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Jangan lupa seperti biasa, untuk rincian modal dan takaran resepnya, kalian bisa klik di bawah judul, sudah aku tulis lengkap, jadi tinggal di screenshot aja. Pertama, di sini aku sudah siapkan 2 buah jagung ya. Untuk jagungnya ini wajib pakai ukuran besar. Jagungnya langsung aku pipil aja. Ini aku irisnya kecil-kecil ya. Jadi aku nggak perlu pakai blender ataupun chopper lagi. Tapi sebagiannya ada yang aku iris agak besar, biar nanti kalau dimakan dia tekstur jagungnya itu masih berasa. Oh ya, ini untuk baskomnya aku ganti ya. Aku pakai yang lebih besar biar lebih leluasa buat pipil jagungnya. Pipil jagungnya nggak usah terlalu dalam ya. Jadi biar bonggolnya ini nggak ikut. Tapi biasanya di bonggolnya itu masih banyak sisa. Jadi sayang banget. Nah, biasanya biar nggak mubazir, ini aku kerok ya. Jadi jagungnya nggak ada yang kebuang ya. Dan tekstur jagungnya itu jadi bagus. Nah, yang aku maksud dikerok kayak gini ya. Nah, kalau jagungnya sudah selesai dipipil, lanjut aku tambahkan dengan air. Aduk-aduk sebentar, lalu siap untuk dimasak. Ini bakal aku masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lanjut aku tambahkan dengan gula pasir. Kemudian lanjut aku aduk-aduk lagi dan masak sampai airnya setengah menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, setengah bagian dari yang tadi. Lanjut aku tambahkan dengan kental manis. Ini sengaja aku tambahkan dengan kental manis biar rasanya tuh lebih gurih dan creamy. Tapi kalau kalian mau pakai full gula pasir boleh banget. Dan ini lanjut dimasak sampai teksturnya itu hampir tanak. Sambil nunggu tekstur jagungnya tanak, ini aku siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Aku tambahkan dengan secukupnya air, lalu dilarutkan. Kalau caranya sudah larut, ini boleh dituangkan ke jagungnya ya. Untuk air di jagungnya ini udah berkurang, tidak sebanyak yang tadi. Selanjutnya, kalau sudah cairannya dituang, tinggal diaduk-aduk aja. Dan ini jangan ditinggal ya, harus diaduk terus sampai airnya benar-benar menyusut dan teksturnya jadi kental. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, apinya boleh dimatikan dan ini bisa disisihkan dulu ya sampai dingin. Sementara itu, lanjut aku bakal bikin kuahnya. Di sini aku sudah siapkan bubuk creamer atau creamer bubuk. Dan aku saranin untuk creamer bubuknya ini kalian beli online aja ya, biar harganya tuh lebih hemat. Ini aku beli 1 kg, murah banget, dan udah dapet yang premium. Selanjutnya aku tambahkan dengan kental manis. Ini juga untuk kental manisnya, jangan lupa beli yang kemasan pouch aja, karena menurut aku harganya lebih hemat. Terakhir tambahkan dengan air. Kalau sudah, ini boleh diaduk-aduk sebentar sampai creamer dan kental manisnya itu larut. Dan ini aku masak di atas api kompor, jangan lupa sambil terus diaduk ya, biar creamernya cepat larut. Ini aku masak sampai mendidih. Nah, kuahnya sudah mendidih, kemudian ini aku sisihkan dan tunggu sampai benar-benar dingin ya. Kalau semua bahan sudah dingin, lanjut ini tinggal disajikan aja. Di sini aku pakai gelas cup ukuran 12 oz. Untuk gelasnya juga aku beli online ya, karena aku mau yang bawahnya tuh oval. Biasanya di sini banyak dijual yang bawahnya datar aja. Oh ya, untuk jagungnya ini aku kasih 1 centong sayur. Kalau sudah, ini lanjut aku tambahkan es batu. Ini wajib banget pakai es batu ya, karena manisnya tuh bukan dari kuahnya aja, tapi dari jagungnya juga. Tapi kalau kalian mau kemas dalam botol dan nggak mungkin pakai es batu, jadi aku saranin kalian tambahkan lagi dengan air. Dan selanjutnya tinggal dikasih toppingan keju parut seperti ini. Dan ini dia es jagungnya sudah jadi. Ini aku kemas, ada yang pakai gelas kecil dan gelas besar. Untuk sedotan, aku saranin pakai yang sedotan besar ya. Ini es jagungnya kalau sudah diaduk, dia bakal jadi lebih creamy dan jagungnya tuh berasa banget. Oh ya, selain itu, di sini juga aku kasih contoh gimana kalau di packing pakai botol seperti ini. Ini kelihatannya ya. Dan jangan lupa untuk kuahnya ini ditambahkan lagi dengan air, karena nggak pakai es batu kan ya, nggak bisa masuk es batunya. Jadi biar nggak terlalu manis, bisa ditambahkan air. Untuk airnya bisa ditambahkan 1:1. Jadi kuahnya 1 bagian dan tambahan airnya 1 bagian. Kalau minum es jagung ini, selain ngilangin aus, juga ngilangin lapar. Ini rasanya enak banget, creamy, gurih, jagungnya berasa, susunya berasa. Layak banget kalau dijual. Buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.
Hai semua, hari ini aku mau bikin ide jualan lagi. Kali ini untuk ide jualannya aku bikin creamy strawberry. Untuk resep kali ini aku bikin yang versi hemat karena nggak pakai susu evaporasi dan nggak pakai susu UHT. Tapi rasanya nggak kalah, ini enak banget. Dan jangan lupa seperti biasa untuk keterangan resep dan modal untuk setiap bahan sudah aku cantumkan di bawah judul, jadi tinggal di screenshot aja ya. Jadi apa aja bahan dan gimana cara buatnya, langsung aja. Pertama aku siapkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini 1 sendok makan rata seperti ini ya. Dia beratnya 10 gram. Jadi kalau kalian nggak punya timbangan bisa banget pakai takaran sendok seperti ini. Ingat 1 sendok makannya itu wajib rata. Siapkan panci masak, lalu masukkan gula pasir. Masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi. Ini aku pakai kemasan kecil ya. Kalau sudah bisa diaduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan air. Selanjutnya tambahkan dengan pasta stroberi. Untuk pasta stroberinya ini sekitar 3 tetes aja. Ini biar warnanya lebih pekat dan juga rasa stroberinya tuh lebih keluar. Kalau sudah tinggal diaduk-aduk sebentar lalu siap untuk dimasak. Ini aku masak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini apinya boleh dimatikan. Kalau uap panasnya sudah berkurang bisa dimasukkan fruity acidnya. Dan jangan lupa diaduk-aduk sebentar biar fruity acidnya tercampur rata. Selanjutnya, tuang cairan Nutrigelnya ke baskom. Ini pakai baskom yang agak besar ya, dan tahan panas. Ini karena cairannya masih panas, ini aku tuangnya agak tinggi biar sekalian uapnya itu cepat hilang. Kemudian masukkan bongkahan es batu, ini masih dalam keadaan panas ya cairannya. Jadi langsung diaduk aja, pakai whisk seperti ini, dikocok, biar ukuran jelinya tuh kecil-kecil. Bisa dilihat, ini untuk tekstur jelinya udah berubah. Kelihatan teksturnya udah ambiar ya. Kalau dirasa sudah cukup, ini bisa disisihkan dulu. Selanjutnya aku mau buat cincaunya dulu. Sudah aku siapkan panci masak, kemudian masukkan gula pasir, masukkan Nutrijel cincau. Di sini untuk Nutrigelnya juga aku pakai kemasan yang kecil ya. Aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air dan ini siap untuk dimasak. Ini aku masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan ya. Kemudian tinggal tuang ke dalam cetakan dan tunggu sampai mengeras. Cincaunya sudah mengeras, ini siap untuk dipakai ya, tapi aku pakai cuman sepertiganya aja. Jadi ini aku nggak habisin semua dan aku potongnya kotak-kotak seperti ini. Selesai dipotong, ini langsung aku campur dengan jelly yang stroberi. Kemudian lanjut aku bikin kuahnya dulu, ini aku masukkan kental manis. Masukkan air. Lalu tambahkan creamer bubuk. Sebelum dimasak, ini aku aduk-aduk dulu biar semuanya tercampur rata. Apalagi untuk creamernya ini, dia susah banget buat larutnya. Kalau sudah cukup larut, lanjut aku masak di atas api kompor. Ini aku masak sambil terus diaduk, aku masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, apinya boleh dimatikan dan ini tunggu sampai dingin dulu. Kalau sudah tidak terlalu panas, lebih bagusnya lagi kalau sudah benar-benar dingin ya, boleh dicampur dengan jelly-jellyan tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tinggal dikemas aja. Di sini aku bakal kemas dengan plastik cup ukuran 12 oz. Nah, ini dia hasilnya dari satu resep ini jadi 4 gelas cup ukuran 12 oz ya. Ini tanpa es batu ya. Kalau kalian mau pakaikan es batu, ini tinggal dikurangi aja setengah volume dari cairan dan setengahnya kalian bisa isikan es batu. Jadi totalnya bisa dapat 8 cup ukuran 12 oz kalau ditambahkan dengan es batu. Ini sengaja banget aku nggak tambahin es batunya di awal karena takutnya malah cepat mencair. Jadi lebih baik ditambahkan es batu waktu mau diminum aja. Walaupun nggak pakai susu evaporasi dan nggak pakai susu UHT, tapi ini creamy banget dan susunya berasa banget. Jadi bisa jual lebih murah tapi rasanya tetap enak. Oh ya, jangan lupa untuk takaran resep lengkap dan juga rincian modalnya sudah aku tulis di bawah judul, jadi tinggal di screenshot aja ya. Buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba. Hai semua, untuk ide jualan hari ini aku bikin es sago coffee. Seperti biasa untuk menghemat modal, di sini aku nggak pakai susu evaporasi ataupun susu UHT. Tapi untuk rasa tenang aja, nggak kalah enak. Jadi ini bisa dijual dengan harga terjangkau. Seperti biasa, nanti aku sertakan rincian modal dan takaran resep lengkapnya di bawah judul. Jadi tinggal di screenshot aja ya.
Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Bahan pertama di sini aku siapkan gula pasir. Seperti biasa, kalau yang nggak punya timbangan bisa banget pakai takaran sendok. 1 sendok makan rata seperti ini, beratnya 10 gram. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Ini aku pakai yang berat 7 gram ya, karena biasanya ada juga yang berat 5 gram. Lanjut tambahkan 1 bungkus kopi instan tanpa ampas. Untuk merek terserah aja, tapi menurut aku merek yang tadi tuh rasanya enak. Lanjut tambahkan dengan air, ini air biasa. Dan aku aduk-aduk sebentar biar semuanya cukup tercampur rata, lalu siap untuk dimasak. Ini aku masak sambil terus diaduk, masak sampai mendidih. Nah, sudah mendidih seperti ini, apinya boleh dimatikan ya, dan ini siap untuk dicetak. Oh ya, kalau ada busa-busa di permukaan seperti ini, bisa dibuang ya. Ini karena pakai kopi instan tadi, dia memang ada foamnya. Dan aku sudah siapkan wadah, ini aku pakai loyang, tinggal dituang aja cairannya, dan tunggu sampai set sempurna. Atau agar-agarnya udah ngeras. Nah, sambil nunggu agarnya ngeset, di sini aku bakal masak sagu mutiara. Aku sudah siapkan air, didihkan air dulu ya. Pastikan airnya benar-benar panas, benar-benar mendidih, baru masukkan sagu mutiaranya. Kalau sagu mutiara sudah masuk, jangan diaduk-aduk karena rentan banget hancur, jadi biarin aja. Ini aku masak selama 5 menit. Kalau sudah dimasak 5 menit, matikan kompor dan tutup pancinya. Diamkan selama 30 menit. Ini sudah aku diamkan selama 30 menit ya. Lalu tutupnya dibuka, bisa dilihat ini sagu mutiaranya masih belum matang, masih ada putih-putihnya. Belum yang bening semua, jadi kalau sudah seperti ini, lanjut bakal aku masak lagi selama 7 menit. Oh ya, ini untuk tutup pancinya, kalian bisa tutup ataupun enggak, terserah ya. Tapi ini sengaja aku tutup biar dia cepat mendidih. Karena tadi kan sebelumnya sudah didiamkan selama 30 menit, jadi panasnya udah banyak berkurang. Dan ini dia hasilnya setelah aku masak lagi selama 7 menit. Jadi total masaknya itu 5 tambah 7, jadi 12 menit ya. Di keterangan kemasan itu masaknya selama 30 menit. Jadi hemat gas selama 18 menit. Dan ini matengnya bagus banget. Bisa dilihat semuanya udah bening. Nah, selanjutnya ini bakal aku saring buat buang rebusan airnya. Karena kalau enggak nanti dia jadi lengket. Biasanya sagu mutiaranya jadi nempel satu sama lain. Jadi tipsnya biar enggak nempel satu sama lain ini bisa dibilas dengan air dingin atau dengan air biasa. Kalian bisa bilas beberapa kali sampai lendirnya hilang. Sagu mutiaranya sudah siap, disisihkan dulu. Lanjut aku sudah siapkan panci masak, kemudian masukkan air, tambahkan kental manis. Tambahkan creamer bubuk. Nah, ini creamer bubuk ini biasanya aku pakai buat ganti evaporasi. Menurut aku rasanya juga nggak kalah enak dan harganya jauh-jauh lebih hemat. Kemudian terakhir tambahkan 2 bungkus kopi instan. Dan ini aku masak di atas api kompor, nyalanya sedang aja, sambil diaduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata dan larut. Nah, ini sudah mendidih ya. Kalau kalian belum yakin dengan rasanya, kalian bisa tes rasa dulu. Karena ini nggak bakal ditambahkan es batu lagi, jadi kalian bisa tes rasa dulu buat cek untuk rasa manis yang kalian mau. Karena biasanya selera manis orang beda-beda, jadi kalian tes dulu. Kalau menurut aku ini rasanya udah pas. Manisnya udah dapet, creaminya juga udah dapet. Selanjutnya, untuk agarnya tadi ini udah set sempurna, tinggal dipotong-potong aja. Ini aku potong kotak-kotak. Nah, ini fungsinya pakai wadah yang agak lebar, jadi biar hasil potongannya nggak terlalu tebal banget. Nah, ini hasil potongannya. Ini menurut aku udah pas, nggak terlalu tebal banget. Kemudian untuk potongan agarnya tinggal dimasukkan aja ke dalam baskom. Nah, lanjut sagu mutiara yang sudah dibuat, ini bisa dilihat ya, dia nggak nempel satu sama lain. Ini juga tinggal dimasukkan ke dalam baskom. Dan untuk kuahnya juga udah nggak terlalu panas. Kuahnya juga aku masukkan ke dalam baskom, jadi semuanya tinggal dicampur aja. Dan ini dia es sagu kopinya sudah jadi, ini tinggal dikemas aja. Untuk kemasannya di sini aku pakai gelas ukuran 12 oz, di bawahnya ini oval ya menurut aku. Dia yang bentuk oval, bagian bawahnya ini lebih bagus. Atau kalau enggak, kalian bisa pakai cup seperti ini, dia ukuran 200 ml. Untuk masing-masing kemasan jadinya berapa, nanti aku sertakan di bawah video ya. Yang jelas kalau pakai mangkok ini harga jualnya lebih murah karena isinya lebih sedikit. Ini aku ngisinya nggak sampai full ya, jadi cukup sampai leher gelasnya. Dan ini bisa kalian tutup dengan
tutup gelas biasa atau di seal. Lalu ini tinggal dimasukkan aja ke dalam kulkas. Jadi nggak perlu ditambahin es batu karena rasa manisnya udah pas. Semoga videonya bermanfaat, buatnya gampang, bahannya mudah, jadi jangan lupa buat dicoba.